Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Mengantongi dokumen vaksin kenapa diancam dibatasi pelayanan publik? Apa-apaan? Vaksin buatan anak bangsa disulitkan perizinan. Vaksin buatan asing diimpor dan dipaksa wajibkan. Ada apa? Warga Cina bergerombang masuk seolah disembunyikan tengah malam lewat bandara. Warga pribumi diintimidasi dan dibatasi keluar mencari nafkah. Mungkinkah PPKM ialah strategi mengurung rakyat agar taktik kedatangan Cina tak terbaca? Rakyat miskin dimiskinkan, bermohon disuruh diam dan dirumahkan, aparat bawahan dibingungkan. Jutaan rakyat dan mahasiswa bergejolak. Warga negara Cina kembali masuk Republik Indonesia saat PPKM diperpanjang. Giliran rakyat dikekang. Jika melawan ditindas, bolehkan warga negara Cina masuk Indonesia saat PPKM. Rezim Jokowi ajarkan rakyat lawan konstitusi. Gelora.com. Diperbolehkannya masuk 34 warga negara asal Cina pada Sabtu 7 Agustus ke Indonesia akan memberi dampak buruk bagi pemerintah Joko Widodo. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Kaniago menilai, dengan masuknya warga Tiongkok sama halnya pemerintah mengajarkan rakyat untuk tidak patuh pada konstitusi. Sebab Menkumham telah mengeluarkan peraturan soal larangan masuknya warga negara asing selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM diberlakukan. Jangan sampai kita ini menjadi negara sesuka hati. Aturan dan kebijakan dilanggar oleh rezim penguasa yang membuat hukum sendiri. Demikian kata Pangi kepada kantor berita politik Ermol Minggu malam 8 Agustus. Pangi mengatakan dalam kondisi rakyat harus mematuhi berbagai aturan pengetatan akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga harus memberi tauladan dengan menjalankan kebijakan yang dibuat. Kalau cara-cara seperti ini dilakukan pemerintah, Pangi berpendapat rezim penguasa seakan mengajarkan rakyat melawan institusi penegak hukum. Kalau begini modelnya, ini sama saja mengajarkan rakyat melawan institusi penegak hukum dan agenda negara dalam melindungi rakyatnya, ujar Pangi. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradana Angkara menjelaskan, 34 warga Cina itu merupakan tenaga kerja asing (TKA) yang sudah memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS. 34 TKA asal Tiongkok tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 1 Soekarno-Hatta. Tambahnya, dalam keterangan kepada kantor berita politik Ermol Minggu 8 Agustus. Angga menuturkan puluhan TKA asal Cina itu datang menggunakan pesawat Citylink dengan kode penerbangan KG 8815 yang membawa 37 penumpang yang terdiri dari 34 WNA Cina dan W3 WNI. Seluruh awak yang berjumlah 19 orang merupakan WNI. Setelah lolos dalam pemeriksaan kesehatan oleh KKP Suta, mereka mendapatkan izin masuk ke Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS, sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai peraturan Menkumham nomor 27/2021. Jelasnya, berikut ini komentar para netizen. Bangsa ini tanpa pemimpin, yang ada hanya gerombolan pembual yang memakai cara apapun untuk yang disahkan sebagai pemimpin, ujar Tata punya akun Twitter. Sudah seharusnya rezim Mukidi segera dimakzulkan karena telah melanggar amanat konstitusi, ujar Ewo. Sangat menyakitkan hati rakyat. Aturan semua gue, ujar Openg. Warganya sendiri dipersulit. Kalau ke kota lain, boro-boro mau ke luar negeri, ujar Ewon Ikhwan. Sungguh pemerintah sangat keterlaluan, ujar Wardoyo Albanjari. Oh Pak Jokowi semua entar dia kaget loh, ujar Muiz Mas. Wah beneran nih, ujar Komarudin. 34 TKA Cina datang saat PPKM. Indikasi Indonesia bertekuk lutut pada Cina. Kedatangan 34 tenaga kerja asing TKA Cina di tengah larangan masuknya warga asing selama PPKM menjadi indikasi Indonesia telah bertekuk lutut pada negara komunis Cina.
Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Dedi Kurniasa, Minggu sore 8 Agustus. Dedi memandang kedatangan 34 TKA Cina di tengah PPKM akan berdampak merusak kepercayaan publik pada pemerintah. Sebabnya, karena tidak berani tegas menolak kedatangan TKA Cina. Bisa saja relasi ekonomi yang dibangun dengan Cina sudah sampai pada tahap Indonesia bertekuk lutut. Dan ini semestinya tidak baik. Demikian pendapat Dedi. Dengan kondisi Indonesia seperti saat ini, akan berpotensi kehilangan pengaruh terhadap Cina. Tetapi di saat yang bersamaan pemerintah nampak keras pada masyarakat. Berpotensi negara kehilangan pengaruhnya dengan Cina. Sementara dengan warga sendiri justru sebaliknya, mengekang, tambahnya. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradana Angkara menjelaskan, 34 warga negara Cina itu merupakan tenaga kerja asing TKA yang sudah memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS. 34 TKA asal Tiongkok tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 1 Soekarno-Hatta. Tambahnya dalam keterangan kepada Kantor Berita Politik Ermol, Minggu 8 Agustus, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 27/2021, seluruh warga asing dilarang masuk selama pandemi COVID-19, khususnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun terdapat pengecualian untuk 5 kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian atau lembaga terkait, serta awak alat rangkut. 34 TKA Cina masuk Indonesia dengan Airbus berbadan besar. Kabar puluhan tenaga kerja asing TKA Cina kembali masuk ke tanah air di tengah penerapan PPKM level 4 telah dibenarkan pihak imigrasi. Disebutkan bahwa mereka menumpang pesawat Citylink dengan kode penerbangan KG 8815. Total penumpang yang dibawa 37 orang yang terdiri dari 34 WNA Cina dan 3 WNI. Sementara seluruh awak yang berjumlah 19 orang merupakan WNI. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pesawat yang dicarter ini terbang dari Kunming pada 7 Agustus dan tiba pada Minggu dini hari pukul 02.45 WIB. Adapun tipe pesawat yang digunakan adalah Airbus A330. Pesawat ini dikenal merupakan sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda, jarak menengah hingga jauh, dan dikenal memiliki kapasitas besar serta berbadan lebar. Kini publik bertanya-tanya alasan dibalik penggunaan pesawat tipe besar, padahal hanya untuk mengangkut 37 orang saja. Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradana Angkara menjelaskan, 34 WNA Cina itu merupakan tenaga kerja asing TKA yang sudah memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS. 34 TKA asal Tiongkok tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 1 Soekarno-Hatta. Tambahnya dalam keterangan kepada Kantor Berita Politik Ermol, Minggu 8 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 27/2021, seluruh warga asing dilarang masuk selama pandemi COVID-19, khususnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun terdapat pengecualian untuk 5 kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian atau lembaga terkait serta awak alat angkut. Meski begitu, Angga menekankan warga asing yang diizinkan masuk harus melampirkan bukti vaksinasi COVID-19 secara penuh dan menjalankan tes PCR negatif COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan saat kedatangannya yang diatur dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.